Selamat pagi Bapak Ibu, bagi yang di tempat ini maupun yang ada di rumah. Pada pagi hari ini kembali kita menjalani ibadah kita secara online. Kalau kita mendengar banyak yang sakit, banyak statistik COVID meningkat kembali. Tapi saat pagi hari ini, dimanapun kita berada, kita memperhadapkan diri kita kepada Tuhan, dan mensyukuri setiap kehidupan kita. Mari kita memperhadapkan hati kita kepada Tuhan. Kita mengucap syukur dan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau kami ada sebagaimana kami ada pada saat pagi hari ini. Kami tahu semuanya karena kemurahan Tuhan. Kami tahu semuanya karena kasih Tuhan dalam hidup kami. Saat pagi hari ini Tuhan, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami rindu memuji Engkau, kami rindu menyembah Engkau, dan kami rindu mendengarkan firman-Mu untuk menguatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pujian, ku ada sebagaimana ku ada. Kita mau mensyukuri kasih Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Sampai hari ini
karena kami memiliki Allah yang baik dalam hidup kita. Hanya anugerah-Mu Tuhan bagi hidup kami saat ini. Dan biarlah kami memuji dan memuliakan Engkau selama hidup kami. Saat pagi hari ini dimanapun kami berada Tuhan, kami rindu memuji memuliakan Engkau lebih lagi. Kami merasakan kebaikan Tuhan. Kami mau naikkan yang terbaik sebab Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Walaupun kita ada di rumah ataupun kita di tempat-tempat dimanapun kita berada, saat pagi hari ini mari kita masuki gerbang pujian Tuhan, gerbang kemurahan Tuhan. Dengan setiap pujian kita memberi persembahan yang terbaik. Besar
Tuhan Allah yang baik dan anugerahnya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, meskipun kita tidak mengerti setiap jalan yang kita lalui, banyak sekali permasalahan, banyak sekali pencobaan, tapi kita mau yakini satu hal, bahwa kita memiliki Allah yang menjadi jawaban hidup kita. Apa yang tak mungkin bagi kita, apa yang terasa berat dalam hidup kita, semuanya mungkin bagi Tuhan. Semuanya mungkin ketika kita berjalan bersama Tuhan. Meskipun tak ku
Bapa, kalau kami masih ada hingga pada saat ini, kami tahu itu semuanya hanya oleh anugerah Engkau. Engkau yang sudah menjaga, memelihara, melindungi kami. Bahkan Engkau yang sudah mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami dari hari ke hari. Pada masa-masa sulit dan sukar ini Tuhan, Engkau yang sudah berkarya dalam kehidupan kami. Kami masih tetap percaya dan beriman kepada Engkau. Oleh karena itu Tuhan, tetapkan iman percaya kami. Teguhkan kami kembali dengan kuasa-Mu Tuhan. Teguhkan kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Teguhkan kami dengan firman Allah. Oleh karena itu pada pagi hari ini, berbicaralah Engkau kepada kami Bapa. Kami siap untuk menerima kekuatan yang baru dari Engkau. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan. Pakai bibir lidah mulutnya dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Bukakan rahasia-rahasia firman-Mu untuk kami boleh mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendak Engkau dalam kehidupan kami. Dan kami siap sedia dibentuk oleh kuasa firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami siap untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan mungkin yang mengikuti layanan lain dalam perjalanan, dan Bapak Ibu Saudara yang sempat hadir hari ini. Tuhan pelihara kita ya. Saya berharap jemaat-jemaat yang biasa mengikuti ibadah kedua bisa mendengarkan suara saya dan mengikuti online pada pagi ini, karena kita hanya satu kali ibadah. Tetapi kita tetap berdoa supaya dalam minggu, hari-hari di minggu ini semua jemaat sehat, sehingga kita minggu depan kembali dapat beribadah secara onsite dan kita bisa bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Tuhan, kita sekarang online dalam situasi begini, kita juga jadi berkat, saudara. Amin. Ya, saya 2 hari lalu sudah ke RW, Pak RW melihat situasinya, kami online, Pak RW diancungi jempol. Artinya ketika kita tidak ada, kita responi situasi, kita juga menjadi saksi buat kemuliaan. Puji Tuhan, pagi ini pelayanan firman Tuhan akan dilayani oleh hamba Tuhan, Pendeta Septiasno. Kalau Bapak Ibu Saudara di tahun 2010 yang lalu, saudara mendengar ketika letusan Gunung Merapi, erupsi yang kedua, itu ada penjaga gunung namanya Mbah Marijan. Dia di sebelah barat Gunung Merapi, tewas saudara. Nah kalau Pak Pendeta Septiasno ini penjaga Gunung Merapi di sebelah, Mbah Marijan sebelah timur, ini di sebelah barat saudara. Ya, ini dan hidup sampai sekarang karena Tuhan mau untuk menjadi berkat. Haleluya. Monggo Pak. Baik, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Di nama Tuhan, saya sangat bersyukur pagi hari ini saya boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara kalian untuk kita boleh bersama-sama berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan tadi sudah diperkenalkan, nama saya Pendeta Septiasno,
Saya pelayanan di GPDI Anugerah di Desa Klakah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Saya di lereng Merapi. Di nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama berbakti sekalipun di tengah pembatasan-pembatasan. Saya percaya tadi Bapak Gembala Yafet mengatakan bahwa sekalipun di tengah situasi yang demikian, kita tetap dapat jadi saksi. Kalau bukan gereja yang di depan, mau siapa lagi, saudara? Kalau bukan anak Tuhan yang harus di depan jadi teladan, jadi contoh, ya tidak ada lembaga yang lain yang Tuhan setujui untuk ya kita menjadi saksi selain kita gereja Tuhan, baik secara kelembagaan maupun secara pribadi. Puji Tuhan, mari kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Markus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-39. Ya, firman Tuhan akan saya bacakan demikian. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan satu tema, yaitu awas gagal fokus. Saudara, kalau kita memperhatikan ayat-ayat yang kita baca, ketika murid-murid Yesus mencari Yesus pada waktu pagi itu, dikatakan bahwa ketika mereka bertemu dengan Yesus, namun saat itu Yesus sedang berdoa. Ayat ini menggelitik saya, saudaraku. Kalau kita perhatikan sepintas lalu, yang gagal fokus siapa, saudara? Kelihatannya Yesus ya. Karena di situ dikatakan semua orang mencari engkau. Tapi Yesus menjawab, "Mari kita pergi ke tempat lain." Gak nyambung, saudara. Gak nyambung. Murid-muridnya berkata kepada Yesus, "Semua orang mencari engkau," tapi Yesus menjawab, "Mari kita pergi ke tempat lain." Sepintas lalu bahwa Yesus gak fokus dengan pertanyaan para murid. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita memperhatikan kenapa Yesus menjawab demikian, yang seolah-olah Yesus gak fokus dengan pertanyaan dari murid-murid itu. Kalau kita perhatikan bahwa latar belakang kenapa Yesus mengatakan demikian, saudara. Di awal pelayanan Yesus yang dia kerjakan, ketika dia memanggil murid-muridnya yang pertama, di ayat-ayat sebelumnya diceritakan, lalu Yesus dan beberapa murid yang sudah dipanggil itu, mereka melayani ada banyak orang yang butuh pertolongan Yesus. Mereka membutuhkan jamahan tangan Tuhan. Singkat cerita, singkat kata saya boleh katakan bahwa murid-murid Yesus itu jadi panitia KKR yang sukses, saudara. Ya, karena apa? Banyak mujizat terjadi. Banyak lawatan Tuhan terjadi. Orang sakit disembuhkan, orang yang mengalami pergumulan-pergumulan dilawat oleh Tuhan. Dan kita tahu bahwa murid-murid itu adalah orang-orang yang dari latar belakang hidup yang sangat sederhana, saudara. Di mana orang yang sederhana di waktu itu mereka tidak dianggap tentunya. Dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Nah, pada waktu itu mereka jadi murid seorang guru yang luar biasa. Ya, di tengah pelayanan begitu spektakuler, mujizat terjadi. Wah, sehingga
perasaan mereka ini, wah kita jadi orang hebat juga. Ketularan hebat, saudara. Sebab apa? Gurunya hebat, saudaraku. Tentunya panitia pada waktu itu jadi bangga, saudaraku. Rupanya mereka nggak mau sia-siakan kesempatan itu, saudara. Mereka mau pengen lebih populer lagi. Mereka mau pengen supaya lebih terkenal lagi, saudaraku. Sehingga ketika orang-orang yang masih membutuhkan pertolongan, masih membutuhkan pelayanan, ya, melihat mereka masih berduyun-duyun pengen dilayani. Hanya para murid ini juga masih tetap antusias, saudara. Antusias untuk apa? Nah, supaya pelayanannya lagi hebat, saudara. Mungkin kalau pergi kemana-mana dikenal orang, saudara. Dan pada waktu itu dikatakan pagi-pagi Yesus ketika berdoa murid-murid cari mana ini Yesus, di mana ini guru. Ini ada banyak orang membutuhkan pertolongan. Saudaraku, kita tahu bahwa ketika mereka dipanggil di dalam ayat yang ke-17, di situ dikatakan Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Maka ketika murid-murid mencari Yesus dan Yesus sementara berdoa dan didapati Yesus berdoa pada waktu itu, Yesus tidak serta-merta, oh mari, mana orang-orang yang tadi membutuhkan pelayanan. Bukan berarti Yesus mengabaikan sebuah pelayanan, saudara. Bukan berarti Yesus mengabaikan permohonan para murid. Tapi karena Yesus tahu ada hal yang jauh lebih penting yang sebenarnya Bapa di surga kehendaki. Maka ketika murid-murid mengatakan semua orang mencari Engkau, Yesus berkata, mari kita pergi ke tempat lain. Yesus sebenarnya mau mengingatkan kepada para murid, di mana yang tadinya mereka ingin populer, ingin lebih terkenal dan lain sebagainya. Tetapi Yesus mau arahkan supaya mereka tidak gagal fokus. Tetapi supaya mereka lebih fokus kepada apa yang menjadi panggilan Tuhan. Yesus mau supaya mereka ngerti bahwa ketika mereka dipanggil bukan hanya sekedar jadi murid Tuhan. Bukan sekedar menjadi orang percaya. Tapi lebih dari itu supaya mereka menjadi penjala-penjala manusia. Artinya supaya mereka menjadi alat untuk memenangkan banyak jiwa. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Hari-hari ini ada banyak hal yang seringkali membuat kita gagal fokus. Kalau bicara situasi yang kita alami hari-hari ini, ya tentunya saudaraku, seringkali orang kemudian tidak lagi fokus tentang siapa diri kita sesungguhnya. Tidak mengerti dengan sungguh apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Menghadapi masalah yang begitu pelik, seringkali orang kemudian lupa siapa jati diri kita. Beberapa waktu awal-awal pandemi kita tahu pro kontra tentang bagaimana gereja harus beribadah di rumah, saudara. Ada banyak tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang seolah-olah mau menunjukkan imannya, saudaraku. Kenapa takut dan lain sebagainya. Kami sempat beberapa teman itu pro kontra, saudaraku. Di WA itu berdebat, saudaraku. Kenapa? Saya kadang berpikir, kenapa mereka ngotot? Hanya untuk tunduk, taat kepada pemerintah saja tidak mau. Tapi selang beberapa waktu kasus semakin meningkat, saya berkata, coba kalau mau terus ngeyel, nanti dikerutuki sama tetangga. Ya enggak?
Kami walaupun di desa, saudara, kami belajar untuk, bukan berarti ya di desa kemudian sekalipun bebas leluasa orang lain ndablek, gampangane bahasanya kasarnya. Apakah kemudian anak Tuhan juga ikut dablek? Tidak. Tadi saya sampaikan, gereja secara lembaga harus di depan menjadi teladan. Anak Tuhan sebagai terang, kalau terangnya saja sudah jadi gelap, siapa yang mau menerangi, saudaraku? Kalau anak-anak Tuhan sudah karena tantangan, karena pergumulan, lah nanti kalau enggak ibadah bagaimana persembahan, kalau enggak ibadah bagaimana nanti hidup keluarga hamba Tuhan. Jadi kadang-kala kemudian karena situasi itu orang enggak lagi fokus. Karena apa? Tadi tidak mengerti. Nah di sini saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa fokus kepada panggilan Tuhan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yesus memberikan pengajaran di sini ketika dia sukses melakukan pelayanan. Tetapi dia tetap membangun keintiman dengan Bapa di surga. Ayat yang ke-35 dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia membangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kegagalan kita untuk bisa fokus kepada panggilan Tuhan bisa jadi dikarenakan karena apa? Tidak ada keintiman dengan Bapa. Yesus memberi teladan. Kurang sukses apa, saudara dia? Yesus begitu luar biasa dalam pelayanan, tetapi beliau tetap membangun relasi hubungan dengan Bapa di surga. Itu artinya bahwa ketika Yesus berdoa, dia secara manusia, saudaraku, memampukan beliau untuk fokus pada apa yang menjadi tugas dan misinya. Keintiman dengan Bapa, berdoa itu merupakan persiapan yang penting, saudara. Karena fokus, saudaraku, itu membutuhkan energi. Seorang pemanah ketika dia mau memanah, ya kalau dia lemah, badannya tidak fit, tidak kuat, tenaganya tidak kuat, saudaraku, maka arah anak panah itu akan tidak bisa mencapai sasaran. Maka penting bagi gereja, bagi orang yang percaya kepada Tuhan di hari-hari ini, ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang demikian, yang mudah membuat kita untuk tidak fokus. Tetapi ketika saudara dan saya membangun keintiman dengan Bapa di surga, kita punya kekuatan. Doa itu bukan hanya sekedar sebuah kata-kata, saudara. Doa bukan sekedar sebuah kewajiban, tetapi doa adalah keinginan makan dan makanan rohani yang biasa kita makan. Ya, kata seorang Peter Taylor, teolog Inggris, saudara. Kalau doa itu sebuah keinginan makan, saudara, itu artinya sesuatu yang tidak bisa saudara dan saya lewatkan. Saudara dan saya harus penuhi itu. Doa itu harus dipenuhi, dicukupi dalam kehidupan kita. Supaya apa? Ada energi. Supaya kita kuat, saudaraku. Dan Yesus sendiri membangun sebuah hubungan yang begitu intim dengan Bapa di surga. Sehingga itu memampukan dia untuk fokus pada tugas dan misinya. Dan ketergantungan beliau dengan Bapa di surga membuat dia kuat, saudara. Maka dari itu mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita gereja Tuhan hari-hari ini, Tuhan itu enggak dibatasi ruang dan waktu. Ketika situasi yang demikian, engkau dan saya kalau engkau punya hubungan yang intim dengan Bapa di surga, saudara harus berdoa, saudara harus beribadah dari rumah saudara masing-masing, itu tidak menjadi masalah. Dan kita tahu keadaan situasi dunia bukan semakin
nyaman, semakin enak, tapi semakin sulit. Maka ketika tubuh Kristus orang percaya tidak membangun hubungan yang intim dengan Bapa di surga, doa bukan sebuah kebutuhan makan atau sesuatu yang saudara dan saya tidak bisa lewatkan, lalu saudara dan saya menganggap itu sebuah hubungan dengan Bapa, itu hanya sebuah hubungan liturgi di gereja, maka kita akan menjadi lemah. Saudara akan mudah gagal fokus, saudara. Maka dari itu mari kita mau terus memandang kepada Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita fokus? Ayat yang ke-37 dan 38 Yesus berkata, ayat saja yang 38, mari kita pergi ke tempat lain. Yesus langsung berkata, mari kita pergi ke tempat lain. Dia tidak mau mengikuti apa yang menjadi maunya para murid, tetapi dia mengajak untuk pergi ke tempat lain. Menghindari godaan-godaan. Menghindari sesuatu yang mungkin mempengaruhi pandangan kita dalam hidup kita. Seringkali kita menganggap remeh sebuah godaan. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu ingat bahwa godaan sekecil apapun itu pengaruhnya besar. Saul tak kalah diperintahkan oleh Tuhan untuk menumpas Amalek, baik rajanya dan seluruh jarahan-jarahan yang ada. Saul melihat bahwa jarahannya itu baik-baik, bagus-bagus, tambun-tambun, lalu apa saudara? Dieman-eman, disayang-sayang. Ini kan bisa nanti dipakai untuk persembahan. Saudaraku. Lalu apa yang terjadi? Saul justru mendukakan hati Tuhan. Tidak fokus dengan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dia lebih berpikir tentang sesuatu yang bermanfaat secara jasmani. Kadang-kala di dalam kehidupan kita, ketika ada godaan-godaan, kita menganggap remeh bahwa mungkin hanya sepintas lalu di dalam media-media sosial. Kita melihat sepintas lalu mungkin di gadget kita, saudaraku. Kita anggap enteng, kita anggap biasa. Tapi hati-hati, saudara. Itu bisa mempengaruhi fokus kita sebagai orang-orang yang percaya. Yang seyogianya kita harus senantiasa fokus kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang ketiga, bagaimana supaya saudara dan saya tetap dapat fokus kepada Tuhan? Memahami panggilan Tuhan. Ayat yang ke-38 dan 39. Demikian, jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Yesus dengan tegas mengatakan, di sana juga supaya aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Itu artinya Yesus benar-benar memahami misinya datang ke dunia. Memahami panggilan Tuhan. Dan memahami itu tidak sekedar tahu, saudara. Tidak sekedar mengerti, tetapi mengerti benar, tahu dengan benar, mengerti, tahu dengan benar apa yang menjadi panggilan Tuhan. Murid-murid rupanya tidak memahami ketika Yesus panggil supaya mereka menjadi penjala manusia. Gak paham, gak ngerti dengan sungguh. Maka fokusnya hanya pingin apa? Supaya populer dan lain sebagainya. Nah, gereja Tuhan kalau kita memahami apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup saudara dan saya, maka dalam kehidupan kita dari segi apapun kita, sebagai pelayan Tuhan, sebagai jemaat, sebagai karyawan, sebagai pelajar, ketika engkau dan saya memahami posisi kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipanggil, yang dipilih, yang ditetapkan oleh Tuhan,
Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus pasal 30 ayat yang ke-31 di situ dikatakan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Dari hal-hal yang kecil, saudaraku. Dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang biasa saudara dan saya lakukan. Tuhan mau supaya engkau dan saya melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Ketika ini dipahami, dimengerti dengan benar makna daripada sebagai seorang yang dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Itu artinya kalau engkau dan saya bekerja, kerjaanmu itu mari kita arahkan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita. Bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan kita. Anak-anak yang sekolah demikian. Ketika engkau sementara duduk di bangku sekolah dari tingkat mungkin SD, SMP, SLTA, perguruan tinggi, kuliah. Maka mari dalam saat-saat demikian engkau sebagai pelajar, pendidikan yang engkau terima, itu harus senantiasa diarahkan untuk kemuliaan Tuhan. Harus dibawa untuk kemuliaan Tuhan karena memang itu maksud Tuhan memanggil kita sebagai orang percaya. Apa bedanya kalau kita hanya sebagai orang percaya kepada Tuhan, kemudian dalam kehidupan keseharian, kita tidak ada ubahnya, nggak ada bedanya dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Apa maksudnya Tuhan panggil kita? Kalau nggak ada beda. Kita harus memahami ini. Sebagai karyawan, engkau dan saya ketika engkau bekerja, mari pekerjaan itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh karena bukan sekedar supaya gajinya naik, bukan karena supaya pendapatannya banyak. Tetapi mari kita mau gunakan seluruh aspek hidup kita itu untuk kemuliaan Tuhan. Ini yang perlu saudara dan saya pahami hari-hari ini di tengah-tengah situasi yang demikian. Bisa jadi karena pandemik yang demikian, pendapatan berkurang, lalu apakah kemudian kita bermain dengan cara-cara yang curang? Itu artinya kita tidak memahami panggilan. Tapi pagi hari ini mari saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sekalipun dunia bergejolak, situasi pandemik belum berakhir. Jangan sampai kita gagal fokus sebagai orang-orang yang percaya. Kita perlu senantiasa membangun keintiman dengan Bapa di surga. Hindari segala godaan-godaan yang ada di sekitar kita, sekecil apapun itu. Dan yang ketiga, mari kita pahami jati diri kita, panggilan kita sebagai orang yang percaya kepada engkau dan saya harus jadi terang. Sedikit kesaksian, ya. Saya pernah pelayan di sini kira-kira sebelum Merapi ya. Om dan tante waktu itu Imlek tidak ada di tempat. Alhamdulillah saya pernah pelayanan di sini. Tahun berapa itu? Berjalannya waktu Om dan tante sudah mengunjungi kami di tempat pelayanan, tahu bagaimana kami merintis pelayanan di sana dengan kondisi yang demikian. Tapi waktu Merapi meletus tahun 2010, kami belum ada apa-apa dan kondisi masih begitu sederhana sekali. Tapi saya belajar bagaimana ketika kita fokus kepada Tuhan. Saya berkata kepada jemaat, ini kesempatan kita jadi berkat. Berpikir mau jadi berkat gimana, wong keadaannya jemaat-jemaatnya seberapa petani. Tapi puji Tuhan ketika kami dipercaya oleh banyak orang untuk menyalurkan berkat. Masyarakat di sana melihat gereja yang sebelumnya itu dipandang sebelah mata. Ya dianggap mungkin sekian lama hanya ngontrak pindah sana pindah sini. Ya tidak ada ya wujudnya secara fisik. Tapi ketika Merapi meletus, Tuhan pakai kami gereja menjadi saluran berkat. Dan saat itu saudaraku kami nggak pernah mikir bagaimana kami keluarga ya jemaat gereja. Tapi luar biasanya gereja bisa terbangun, ada tempat. Saya sempat berdoa kepada Tuhan, mungkin dianggap ya agak nyeleneh, konyol saudaraku.
Wong ndak ada uang kok. Kalau Tuhan, kalau engkau izinkan beli tanah, nggak mau keluar dari lingkungan RT ini, itu kan ya agak ekstrim, saudaraku. Ya, ekstrim mau nggak punya uang. Kalau punya uang masih mending bisa beli yang punyanya itu mau dibeli. Tapi ini nggak punya uang. Tapi puji nama Tuhan, kami itu hanya bergeser satu petak, saudaraku. Dapat tanah itu hanya satu petak dari tempat kami tinggal. Dan itu prosesnya luar biasa sekali. Setahun ditawarkan kami belum punya uang, tahun berikutnya kami tanya masih boleh, saudara. Dan tidak ada proposal, tidak apa-apa, membangun, semua masyarakat ikut bergotong royong bangun. Itu kami belajar bagaimana kami fokus kepada apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup. Maka dari itu Tuhan, ketika kita itu fokus kepada apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, ngerti, memahami apa yang menjadi mau Tuhan. Firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi hari-hari ini, kesulitan ekonomi, anak-anak yang sekolah dan sebagainya harus daring lagi, ya mungkin ada banyak pergumulan, tapi jangan sampai itu menggeser fokus kita. Biarlah setiap apa yang saudara hadapi, ketika engkau bergumul, ketika engkau menghadapi masalah itu pun dapat engkau jadikan sarana untuk memuliakan Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya rindu kita naikkan satu pujian yang mengatakan, mataku tertuju padamu, segenap hidupku kuserahkan padamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Yesus Tuhan. Mataku, amin, tertuju padamu, segenap hidupku, haleluya, serahkan padamu, bimbing aku masuk rencanamu, untuk tertuju padamu. Amin, haleluya. Dia adalah jaminan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, kita mau serahkan, serahkan padamu. Haleluya. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan
Haleluya. Yesus, ajari kami menyenangkan hatimu. Ajar kami fokus kepada kehendak-Mu Tuhan. Ajar kami mengerti panggilan-Mu. Tuntun kami Tuhan. Kuatkan kami. Kuatkan kami Tuhan. Kami perlu Engkau. Urapi kami, sertai kami Tuhan. Kami butuh kekuatan-Mu Yesus. Kami perlu Engkau Yesus. Agar hati kami, pikiran kami memandang kepada Engkau. Engkau jaminan hidup kami. Engkau jaminan masa depan kami. Engkau jaminan keluarga kami Tuhan. Engkau Tuhan harapanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Mau selalu menyenangkan. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Kita sudah dengarkan firman Allah. Dijelaskan 3 poin bagaimana agar kita tidak gagal fokus. Tapi saya ingin untuk menyampaikan melalui pembacaan sementara saya duduk mendengarkan firman. Saya mendapatkan ada hal yang Tuhan ingin juga untuk saya sampaikan. Murid-murid Tuhan, visi pelayanan mereka begitu sempit. Tapi Tuhan berkata, mari kita pergi ke tempat lain. Tuhan mengajarkan agar mereka memiliki visi pelayanan yang lebih luas. Jemaat Tuhan, Tuhan mau kita memiliki visi pelayanan yang lebih luas hari-hari ini. Kita berpacu dengan waktu. Karena kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Kita berhenti berdiam diri untuk kepentingan sendiri. Kita berhenti berdiam diri hanya memandang ke dalam. Tetapi mari kita belajar untuk melihat pada pelayanan yang lebih luas. Tuhan ingin juga di sana diberitakan kebaikan-kebaikan Allah. Dan yang kedua di ayat 39. Dikatakan di tempat itu Tuhan mengadakan mujizat. Kita harus percaya bahwa Allah kita tidak berubah. Allah kita tetap sama, kuasanya sama, kasihnya sama. Dan kita percaya hari ini Tuhan kerjakan mujizat. Minggu-minggu ini Tuhan kerjakan mujizat. Mujizat kesembuhan, mujizat pertolongan, mujizat yang Tuhan kerjakan untuk
kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ku mau ajar kami Roh Kudus sekali lagi katakan ku mau mengikuti. Mari jemaat Tuhan yang ada bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, haleluya. Jemaat yang ada di rumah angkat tanganmu. Aku Yama yang ada di tempat ini bangkit berdiri, kita sama-sama. Angkat tanganmu. Jemaat Tuhan juga angkat tanganmu. Engkau ada di rumah, angkat tanganmu. Sekali lagi katakan ku mau mengikuti. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Sekali lagi katakan ku mau mengikuti kehendak. Inilah yang menjadi doa dan sembahyang kami. Sesungguhnya sudah terlalu lama kami jalani hidup untuk kepuasan diri kami sendiri. Tapi hari ini kami diajar untuk kami belajar hidup menyenangkan hati Tuhan. Agar Engkau dimuliakan melalui kehidupan kami. Dimanapun kami berada, Engkau dimuliakan, Engkau dimuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan berita firman, Engkau berkati. Jemaat Tuhan, baik para pelayan yang hadir maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah, kami semua yang ada di sini, semuanya diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu dalam pelayanan di desa Klaka, sama dengan jemaat Tuhan. Mereka melayani bersama-sama bagi kemuliaan Tuhan. Hamba menyerahkan jemaat Tuhan sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu. Kalau ada jemaat Tuhan mereka yang terpapar virus hari ini, dalam minggu ini mereka sembuh. Bahkan beberapa hari ini mereka sembuh. Minggu depan mereka boleh datang kembali beribadah. Kami sama-sama kembali ada di rumah Tuhan. Kami nikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, rumah tangga diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati. Jaga, lindungi, pelihara, karena mereka adalah biji mata Allah. Mereka umat-umat-Mu, anak-anak-Mu. Mereka kami semua ada di dalam perlindungan sempurna.
Terima kasih Tuhan, kedangkan tangan-Mu. Saudara-saudara yang ada di rumah, angkat tangan-Mu dan terimalah berkat Allah. Terimalah berkat damai dan sejahtera sempurna dari Allah Bapa. Kasih sayang dari Sang Putra Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan, penghentaran, dan pimpinan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua pagi hari ini sampai selama-lamanya. Memberkati berlimpah-limpah dan pagi, salam sejahtera, diberkati Tuhan.